Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya lagi, Johansa dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Universitas Negeri Jakarta. Kita sudah membagi fase dan subfase. Selanjutnya apa yang kita masukkan? Kita akan membuat yang namanya kebutuhan cabang olahraganya, beberapa kebutuhan biomotoriknya. Sebagai contoh misalnya cabang bela diri. Cabang bela diri itu kebutuhannya karakteristik cabangnya kategori anaerob, yang fighter. Maka kita sudah memprediksikan bahwa dia kebutuhan aktivitasnya untuk sistem energinya dia ke anaerob. Walaupun ada beberapa cabang yang ATP-PC maupun ada yang anaerob lainnya. Nah, kita akan coba membuat kebutuhan cabangnya untuk mencapai itu dia butuh daya tahan. Kemudian dia butuh kemampuan daya ledak otot, muscle. Maka kebutuhannya dia perlu latihan strength. Berarti ada dua kebutuhan biomotoriknya, latihan daya tahan dan latihan kekuatan. Apalagi kebutuhan biomotoriknya, berarti dia membutuhkan kecepatan. 3 komponen biomotorik ini harus kita programkan, kita rencanakan. Kita akan masukkan coba untuk latihan pertama adalah latihan kekuatan. Untuk latihan kekuatan, pertama dengan waktu fase persiapan ada 21 minggu, kita akan membagi tahap latihannya. Kalau atlet kita kondisinya sangat bagus, maka kita kita tidak terlalu lama latihan yang disebut dengan anatomical adaptasi. Berapa lama latihan anatomical adaptasi? Ya, minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan. Jadi kita bisa memprediksikan, untuk sampai dia mempunyai power yang bagus di fase bulan Juni, berapa lama kita harus mempersiapkan untuk bisa menghasilkan power. Untuk bisa menghasilkan power atau daya ledak yang bagus, tahap latihannya adalah tahap anatomical adaptasi. Kemudian kita robah menjadi menaikkan ke maksimum strength. Dari maksimum strength kita robah menjadi yang namanya tahap konversi. Tahap konversi ada 2 bentuk latihan tujuan, untuk lebih kepada power dan ada juga untuk menghasilkan daya tahan otot. Atau keduanya, tergantung cabang karakteris cabangnya. Kita akan coba buat tahap anatomical adaptasi cukup 1 bulan atau 1,5 bulan. Ya, kita singkat saja anatomical adaptasi. Anatomical adaptasi adalah bentuk-bentuk latihan di mana beban latihannya mulai dari 40%, dari 1 RM. 45, 50 sampai 60% itu tahap anatomical adaptasi. Ya. Nanti mungkin memang harus diperdalam tentang teori latihannya. Ketika tahap anatomical adaptasi dia sudah beradaptasi, maka beban latihan pada bulan Februari itu bisa kita tingkatkan ke maksimum strength. Nah, maksimum strength adalah beban latihan mulai kita tingkatkan dari 65% 1 RM sampai dengan 7-80%. Bahkan beberapa atlet, untuk atlet elit bahkan sampai bentuk latihan sampai 100% dari 1 RM-nya. Diperbolehkan, boleh. Ya. Tujuan latihan maksimum strength adalah menyiapkan otot-otot besar maupun otot minornya untuk melakukan resistensi angkatan yang di atas beban dari kemampuannya di atas sampai dengan 80%. Yaitu kita sampaikan berapa lama kita? 1,5 bulan. Boleh. Ya, maksimum strength. Nah, ini bebannya mulai dari 60, 70 sampai 80. Nah, bentuk latihannya nanti ada teorinya sendiri, mau pakai block system, mau pakai piramid, silakan. Kemudian setelah dia maksimum strength, baru kita beban masih mengangkat. Di fase persiapan khusus, masuk di fase persiapan khusus, kita robah otot yang tadi mengangkat besar, kita konversikan. Konversi adalah memindahkan, merubah dari mengangkat berat menjadi apa tujuan untuk menghasilkan power.
Ya, di sini boleh Anda latihan yang disebut dengan tahap konversi. Konversi ada dua bentuk latihan, ada untuk menghasilkan power dan ada untuk muscle endurance, daya tahan otot. Atau keduanya, ada beberapa cabang yang butuh power. Power juga dua. Ingat bahwa power itu dalam teori latihan ada dua, ada power siklik dan power asiklik. Asiklik, bebannya juga sedikit berbeda. Nah, nanti Anda bisa, kalau Anda ingin memperdalam, silakan Anda baca di buku yang saya sudah buat yang sederhana. Tentang ini sudah saya masukkan semua di dalam buku saya yang sederhana. Silakan Anda mau ingin baca. Buku ini ditulis pakai bahasa Indonesia untuk mempermudah untuk para pelatih pemula untuk dalam membuat program latihan. Tapi saya akan berlanjut lagi mengenai cara membuat ini. Di fase kompetisi ini, dari mulai fase pra kompetisi sampai kompetisi utama, fase bentuk latihan kekuatannya kita maintenance. Kenapa kita maintenance? Di sini latihan fisik sudah mengalami pengurangan. Berbeda di fase persiapan. Di fase persiapan itu latihan fisik akan dominan hampir 60% sampai 70%, tergantung dari para pelatihnya. Nah, ada satu hal yang perlu diingat, menghadapi SEA Games ada yang disebut dengan namanya season fase. Season fase adalah di mana waktu 5 sampai 7 hari mendekati kompetisi, latihan strength dihentikan. Latihan strength untuk latihan kekuatan dihentikan, yaitu 1 minggu menghadapi kejuaraan, latihan itu dihentikan. Ya, ada yang menyebut dengan kata unloading. Jadi untuk latihan kekuatan dihentikan. Ya, oke. Fase kedua, komponen biomotorik sampai sini sudah fasenya kekuatan anatomik adaptasi, maksimum strength, konversi, maintenance, ada yang disebut dengan season fase. Fase berikutnya adalah komponen biomotorik berikutnya adalah daya tahan. Kita tahu bahwa cabang untuk bela diri misalnya, atau beberapa cabang yang membutuhkan speed and power, kategorinya lebih kategori anaerob. Tapi ingat, sebelum dia mempunyai kemampuan kita menciptakan aktivitas-aktivitas anaerob, kita harus juga membina yang namanya aerobiknya. Maka untuk membuat, kita akan coba gambarkan ya. Komponen biomotorik pertama sudah kita bahas, komponen biomotorik kedua yaitu daya tahan. Ada dua bentuk latihan daya tahan. Ada yang dengan intensitas rendah yang disebut dengan low intensity exercise endurance, ya, dan HIEE, high intensity exercise endurance. Prinsip dua bentuk latihan itu adalah bahwa parameternya dengan heart rate, denyut nadi. Low intensity rata-rata denyut nadinya di bawah 160 per menit, volumenya tinggi. Maka kita sebut bahwa bentuk latihannya adalah di sini yaitu dengan low aerobik, ya. Untuk latihan di sini denyut nadinya mulai dengan foundation aerobik denyut nadi 130, 140 yang aktivitasnya minimal 45 menit sampai dengan 2 jam, 3 jam. Kenapa harus dilakukan? Iya, karena pembentukan pembuluh kapiler itu, latihan itu bisa dilakukan. Kemudian tahap berikutnya kita tingkatkan, harus kita geser karena kebutuhannya ini hanya sebagai pondasi saja. Kemudian kita tingkatkan latihannya ke tahap anaerob. Nah, berapa lama Anda mau menciptakan itu? Oh, 1 bulan bentuk-bentuk latihan anaerob, atau katakanlah 1,5 bulan anaerob. Di sini denyut nadinya sudah mengalami peningkatan dari aerobic foundation, development, alactic, ya, sampai di sini yang threshold, denyut nadinya mulai 170, 180 per menit. Aktivitasnya tidak lama. Contoh, lari 400 meter
1 menit kurang, 1 menit 1 menit 1 tapi denyut nadi aktivitasnya sudah mencapai 170-180. Istirahatnya panjang, kemudian dilakukan lagi, itu bentuk-bentuk latihan anaerob. Untuk bela diri bisa nggak? Bisa. Misalnya dia dengan menggunakan sansak atau apa, melakukan nendang 1 menit berulang-ulang gitu ya. Tercapai, targetnya adalah tercapai denyut nadi 170-180 per menit. Ya. Kita tahu bahwa bentuk latihan daya tahan juga selain low intensity dan high intensity exercise itu terbagi atas 5, yaitu foundation, development, lactic, threshold, dan aerobik maksimal. Di mana aerobik maksimal denyut nadinya bisa mencapai 200 per menit. Tapi ini kapan diberikan? Itu 1 dan 2 biasanya diberikan pada tahap persiapan umum, 2 dan 3 pada tahap persiapan khusus, 3 dan 4 diberikan pada fase pra kompetisi, dan 4 dan 5 biasanya diberikan pada fase mendekati kompetisi. Nah, setelah anaerobik dibentuk, maka bentuk-bentuk latihan bisa kita robah lagi, sudah mengarah kepada spesifik karakteristik cabangnya, yang biasanya disebut dengan spesifik ya. Jadi daya tahan khusus ya. Daya tahan khusus. Daya tahan khusus adalah bentuk-bentuk latihan daya khusus yang mengarah ke karakteristik cabangnya masing-masing. Ya, yang nendang-nendang, yang mukul-mukul, yang apa gitu ya, yang membanting-banting untuk bela diri. Tapi aktivitas teknik itu diberikan, tetapi aktivitas denyut nadi bermain 170-80 gitu ya. Itu kita sebut dengan latihan daya tahan khusus. Tahap berikutnya, ketika fase ini fase kompetisi, kita akan jaga, kita mempertahankan. Di sini sudah terbentuk kemampuan aerobnya, anaerobnya sudah mulai terbentuk, maka kita coba dengan maintenance. Nah, untuk latihan daya tahan tidak ada season fase. Ingat, latihan season fase itu hanya ada di kemampuan biomotorik kekuatan. Biomotorik ketiga adalah